Ini adalah video praktikum ekologi dari kelompok 3 dengan judul Praktikum Pertumbuhan Populasi Lalat Buah dalam Media Ubi Manis. Nama anggota yang pertama Friska Septia Panjaitan, kemudian Lemah Buyang, Nikita Tulangau, Cecilia Eunika Kindangen, Edlin Mega Putri Tatipang. Selamat menonton. Nama saya Cecilia Eunika Kindangen, NIM 19 10 11 0231. Saat ini saya akan melakukan praktikum ekologi, yaitu pertumbuhan populasi lalat buah dalam media ubi manis. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu ubi manis, pisang, gelas aqua, kain kasa, label, ragi, kapas, alkohol, kertas putih, wadah, plastik bening, karet sebagai pengikat. Selanjutnya, langkah pertama yaitu ubi manis yang sudah lunak dihancurkan menjadi merata di atas wadah beserta dengan buah pisang yang telah dihancurkan secara merata. Kemudian, setelah itu, bahan yang sudah dihancurkan ditaruh ke dalam gelas aqua secara merata, kemudian ditambahkan dengan ragi dan kertas yang berbentuk segitiga dimasukkan ke dalam gelas aqua. Setelah itu, tempelkan label di setiap gelas aqua. Kemudian, sisa kulit pisang diletakkan di atas wadah, lalu dibungkus dengan plastik bening, akan tetapi bagian atas plastik dibiarkan terbuka agar lalat buah bisa masuk ke dalam. Setelah lalat buah masuk, keluarkan wadah tersebut, kemudian tutuplah bagian atas agar lalat buah tidak bisa keluar. Setelah itu, celupkan kapas ke dalam alkohol untuk membius lalat buah tersebut. Kemudian masukkan ke dalam plastik. Setelah lalat buah pingsan, taruh di atas kertas dan menentukan mana jantan dan betina. Setelah jenis kelamin dari lalat buah telah ditentukan, masukkan ke dalam gelas aqua yang sudah berisi medium, kemudian tutupi bagian atas dengan kain kasa, lalu ikat bagian-bagiannya dengan karet agar lalat buah tidak bisa keluar. Setelah itu, tunggulah sampai lalat buah bertelur. Demikian video praktikum ekologi yang sudah saya buat dalam pertumbuhan populasi lalat buah dalam ubi manis dan pisang. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lemah Buyang, saya dari kelompok 3. Kali ini saya akan melaksanakan praktikum ekologi dengan judul Praktikum Pertumbuhan Populasi Lalat Buah dalam Medium Ubi Manis. Populasi adalah suatu kelompok individu dari satu spesies yang sama yang hidup pada lokasi dan waktu yang sama. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Yang pertama alat. Alat yang digunakan dalam praktikum kali ini yang pertama blender, kemudian ada kain kasa, kemudian ada wadah yang digunakan yaitu gelas plastik bekas minuman, kemudian ada segitiga, ada pinset, ada alat tulis menulis, dan ada karet gelang. Kemudian bahan yang digunakan yaitu ada ubi manis, ada pisang sebagai penambah manis dari ubi manis, kemudian ada ragi instan. Langkah kerja pertama, rebus atau kukus ubi manis. Kemudian ubi manis yang telah dikukus dimasukkan ke dalam blender dan masukkan juga sedikit pisang. Kemudian tambahkan sedikit air lalu blender sampai teksturnya menyerupai pasta. Nah, seperti inilah tekstur dari ubi yang sudah di blender. Teksturnya seperti pasta. Selanjutnya, ubi manisnya dimasukkan ke dalam wadah gelas plastik. Di sini setiap satu wadah saya masukkan 3 sendok ubi manis. Setelah itu tambahkan sedikit ragi, lalu segitiganya dimasukkan menggunakan pinset. Wadahnya sudah siap untuk dijadikan tempat lalat buah. Selanjutnya adalah mengambil lalat buahnya. Ini adalah lalat buah yang sudah disiapkan dari kemarin siang. Selanjutnya,
lalat yang sudah didapat, dibius menggunakan kapas yang diberi alkohol. Tunggu sampai lalatnya pingsan, kemudian keluarkan dari plastik. Selanjutnya, lalat yang sudah ditangkap dimasukkan ke dalam wadah. Pada praktikum kali ini saya memasukkan 2 jantan dan 2 betina. Setelah itu, wadahnya ditutup dengan kain kasah, lalu dieratkan dengan karet. Setelah itu, simpan wadahnya agar semut tidak mengganggu wadahnya. Tambahkan air pada tempat wadahnya. Ini adalah hasil lalat buahnya setelah 3 hari. Ternyata pada wadahnya, lalat buah yang dihasilkan tetap hidup, namun pada wadahnya hanya ada 2 yang hidup. Tapi jika diperhatikan, lalat yang masih hidup ini adalah jantan dan betina. Namun di sini saya belum menemukan pupa dari lalat buah yang sudah saya amati. Di sini saya akan menunjukkan cara untuk membuat segitiga. Pertama, lipat kertasnya seperti ini, kemudian gunting. Setelah itu lipat lagi kertas yang sudah digunting tadi seperti ini, kemudian bagi 2 lagi dengan gunting. Setelah itu lipat lagi kertas yang sudah digunting tadi, kemudian lipat seperti ini, kemudian lipat lagi seperti ini, kemudian digunting. Bentuk menyerupai segitiga seperti ini. Perkenalkan, nama saya Nikita Tulango dengan NIM 191011020006. Pada saat ini saya akan melakukan praktikum pertumbuhan populasi lalat buah pada media ubi manis. Dan alat dan bahan yang kita gunakan pada saat ini, alat blender, alat tulis menulis, kain kasah, pinset, dan wadah. Dan bahan yang kita gunakan pada saat ini, ubi manis, pisang, dan ragi. Setelah ubi manis direbus, kemudian di blender hingga teksturnya seperti pasta. Dan setelah di blender, kemudian masukkan ke dalam wadah kurang lebih 3 sendok. Setelah itu, taruh sedikit ragi ke dalam wadah, kemudian letakkan segitiga yang terbuat dari kertas yang nantinya berfungsi sebagai tempat lalat untuk menaruh telurnya. Selanjutnya, kita akan menangkap lalat yang dikumpulkan dari kemarin siang. Dan kemudian setelah lalat dikumpulkan, lalat dibius menggunakan alkohol 95%. Kemudian kita mengidentifikasi lalat jantan dan betina ke dalam wadah. Halo guys, perkenalkan nama saya Friska Setia. Nah, di sini saya akan melaksanakan praktikum ekologi dengan judul praktikum pertumbuhan populasi lalat buah pada media ubi manis. Nah, dengan tujuan praktikum mempelajari secara langsung pertumbuhan populasi lalat buah atau Drosophila sp pada media ubi manis atau Ipomea batatas. Selanjutnya, alat dan bahan yang akan saya gunakan yaitu di sini ada blender yang digunakan untuk menghaluskan bahan seperti ubi manis dan juga buah pisang yang digunakan sebagai media pertumbuhan lalat buah. Dan kemudian ada 3 buah aqua gelas serta kain kasah dan juga 3 buah karet gelang. Dan kemudian ada alkohol dan ada ragi, kemudian kapas, dan kulit pisang ini akan saya gunakan. Nah, kulit pisang ini akan saya gunakan untuk menangkap lalat. Nah, ini adalah perangkap lalat buah yang sebelumnya saya sudah buat. Dan di dalam sini kita sudah lihat bahwa sudah ada lalat yang masuk di dalam. Nah, kemudian nanti lalat-lalat ini akan dibius dengan menggunakan alkohol. Nah, ini adalah lalat buah yang sudah saya dapat dan sudah dibius dengan menggunakan alkohol. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam wadah, saya akan memilih lalat buah yang jantan dengan ukuran tubuh lebih kecil dan abdomen bawah cenderung tumpul, sedangkan betina dengan ukuran badan cenderung besar dan abdomen bawah runcing.
Selanjutnya, saya akan memasukkan lalat buah tadi ke dalam aqua gelas yang berisi ubi manis dan juga pisang serta diberi ragi. Saya akan memasukkan 2 ekor lalat jantan dan juga 2 ekor lalat betina yang sudah saya pisahkan. Dan saya akan memasukkan kertas segitiga sebagai rumah untuk lalat. Setelah lalat buah dimasukkan ke dalam wadah, maka akan ditutup dengan kain kasah. Nah, cara yang sama akan dilakukan untuk wadah kedua dan wadah ketiga. Perkenalkan, nama saya Etlin Mega Putri Tatipang, NIM 1910110299. Pada saat ini saya akan melakukan praktikum yang berjudul Pertumbuhan Populasi Lalat Buah pada Media Ubi